Halo pendengar, tibalah saatnya untuk belajar bahasa Jepang. Sebuah programa dari Radio Japan NHK World. Saya Lilis Ariwati. Dan saya Rane Hafid mengucapkan salam jumpa. Lilis, sebenarnya ada sesuatu yang sangat saya inginkan. Oh ya? Apa itu? Sepeda yang keren untuk dipakai ke kantor. Oh begitu. Tapi Rane urusan sepedanya nanti saja ya. Kita belajar dulu. Oke. Kebetulan hari ini kita akan membahas ungkapan ketika kita menginginkan sesuatu. Ungkapan dasarnya adalah, saya ingin mencari komputer. パソコンが欲しいんです。 Dalam bahasa Jepang, kata komputer diambil dari istilah bahasa Inggris personal computer. Dibaca pasonaru komputer, tapi disingkat dengan pasokon. Ga adalah partikel setelah pokok kalimat. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka sebutkan nama barangnya diikuti dengan ga hoshin desu. Jadi pasokong itu komputer ya? Ya, dalam bahasa Jepang kata-kata pinjaman dari negeri lain seringkali disingkat. Misalnya, Dejikame adalah singkatan dari bahasa Inggris digital camera. Wah, susah juga ya untuk mengerti artinya kalau kita cuma mendengar satu kali saja. Ya, baiklah, kita langsung saja ke percakapan hari ini. Besok hari libur. Kwon bermaksud untuk bepergian dengan rekan kerjanya Yamada dan Sato. Mari kita dengarkan pelajaran ke-17. Ashita, どこか行きませんか? いいですね。実は、僕、パソコンが欲しいんです。じゃあ、秋葉原に行きましょう。たくさんお店がありますよ。Nah, pendengar, Anda sudah menangkap ungkapan dasarnya? Kini mari kita bahas satu persatu. Ashita, どこか行きませんか? Bagaimana kalau kita pergi ke suatu tempat besok? Ashita artinya besok. Doko kata tanya untuk menanyakan tempat. Jadi artinya mana? Bila ditambah kata tanya ka, seperti dalam percakapan tadi, akan menjadikannya ungkapan untuk menanyakan sesuatu yang belum pasti. Dalam hal ini, tempatnya yang belum pasti. Jadi, dokoka artinya suatu tempat. Ikimasenka adalah bentuk ajakan dari kata kerja ikimas, yang artinya pergi. Ketika hendak mengajak orang lain melakukan sesuatu, gantilah akhiran mas menjadi masenka. Jadi, ikimasenka artinya bagaimana kalau kita pergi? Waktunya kita latihan. Hari ini kita latihan menambahkan kata tanya ka untuk menjadikannya kata tanya. Coba, apa artinya kalimat ini? Dareka imasu ka? Kata ganti tanyanya adalah dare atau siapa. Jadi artinya mestinya siapa di sana? Hampir. Dare artinya siapa, tapi bila ditambahkan ka menjadi dareka, artinya menjadi seseorang. Imas artinya adakah? Jadi jawaban yang betul adalah adakah seseorang di situ? Begitu. Ya, kita kembali ke pembahasan. いいですね。実は、僕、パソコンが欲しいんです。 Baik, kebetulan saya ingin mencari komputer. I desu ne, artinya baik atau ide yang bagus. Dipergunakan seperti anggukan untuk melancarkan percakapan. Jitsu wa artinya memang sebenarnya, dan dipergunakan untuk mengalihkan topik pembicaraan. Boku adalah kata tidak formal untuk kaum laki-laki untuk menyebut diri sendiri. Kaum wanita menggunakan kata watashi untuk situasi yang tidak formal sekalipun. Di dalam dunia bisnis, umumnya baik pria maupun wanita menggunakan kata watashi seperti dalam pelajaran selama ini. Pasokon ga hoshiin desu adalah ungkapan dasar untuk hari ini. じゃあ、秋葉原に行きましょう。 Kalau begitu, ayo ke Akihabara.
Akihabara adalah sebuah tempat di Tokyo yang terkenal menjual peralatan-peralatan elektronik. Betul, kita akan bicarakan mengenai Akihabara nanti. Ja dipergunakan untuk mengganti topik pembicaraan. Lalu seperti yang Rane katakan tadi, Akihabara adalah nama tempat. Nah, banyak orang yang menyingkat namanya menjadi Akiba. Betul. Ni adalah partikel yang menunjukkan tempat, di sini artinya ke. Lalu ikimasho adalah ajakan dari kata kerja ikimas yang artinya pergi. Akhiran mas diganti menjadi masho untuk mengajak seseorang. Lilis, kita sudah belajar tentang akhiran masenka. Itu juga kan bersifat ajakan kan ya? Betul. Bagaimana membedakan penggunaannya? Jadi maksudnya perbedaan antara ikimasho dengan ikimasenka. Iya. Baiklah, ikimasho dipergunakan untuk ajakan, mari kita pergi bersama, ketika si pembicara merasa sangat antusias. Sementara ikimasenka dipergunakan ketika si pembicara mempertimbangkan niat dari lawan bicaranya. Jadi artinya seperti ini, ayolah kita pergi bersama kalau Anda tidak keberatan. たくさんお店がありますよ。 Di sana ada banyak toko. Takusang artinya banyak. Omise adalah bentuk santun dari mise, toko. Arimasyo terbentuk dari kata kerja arimas. Ada, dan yo digunakan untuk menekankan arti. Nah, pendengar, sekarang kita beralih ke pojok Jotatsu no Kotsu untuk belajar lebih dalam tentang Jepang. Tema hari ini adalah Akihabara. Distrik Akihabara di pusat kota Tokyo terkenal sebagai pusat elektronik tingkat internasional. Akhir-akhir ini tempat ini juga terkenal dengan budaya populer terkini seperti anime dan manga. Pada akhir minggu, gerombolan anak-anak muda mengunjungi Akihabara untuk mencari boneka anime dan perangkat lunak game. Akihabara mulai dikenal sebagai kota elektronik sekitar tahun 1950-an. Selama rekonstruksi pasca perang, toko-toko yang menangani alat-alat elektronik mulai bermunculan di sekitar stasiun Akihabara, dan jumlahnya semakin meningkat pesat. Pada masa itu, toko-toko kecil seluas beberapa meter persegi saling berdempet-dempetan di situ. Sampai sekarang pun apabila kita berjalan ke bagian dalam, kita bisa menjumpai hampir segala apa saja, mulai dari radio model jadul sampai peralatan elektronik terkini. Sekianlah pojok Jotatsu no Kotsu. Kini mari kita latihan ungkapan dasar hari ini, saya ingin mencari komputer. パソコンが欲しいんです。 Ya, begitulah pendengar, hari ini kita telah belajar cara mengungkapkan ketika kita menginginkan sesuatu. Titik-titik ga hoshin desu, artinya saya ingin titik-titik. Kita juga telah belajar dua macam ajakan, yaitu dengan mengganti akhiran kata kerja mas menjadi masho dan masenka. Nah, kini mari kita dengarkan sekali lagi percakapannya. Ashita, どこか行きませんか？いいですね。実は僕パソコンが欲しいんです。じゃあ秋葉原に行きましょう。たくさんお店がありますよ。 Terakhir inilah kata-kata yang kami rekomendasikan untuk diingat. 僕、 Saya, パソコン komputer. が欲しいんです。 Saya ingin, たくさん、 banyak, 店、 toko. Pendengar, dengan demikian selesailah pelajaran ke-17 Belajar Bahasa Jepang, Radio Japan NHK World. Ya, Kwong pergi ke Akihabara. Dia janjian bertemu dengan rekan-rekannya di gerbang pusat stasiun. Sebelumnya, Kwong telah mengecek rutenya di internet. Persiapannya sudah mantap. Nah, sampai berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Sayonara.